Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reka Alfatana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan AKK 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis segitiga kebijakan kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Berikut adalah isi dalam segitiga analisis kebijakan kesehatan, di mana diantaranya terdapat aktor, konteks, isi, dan proses. Nah, dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 ini mengatur tentang, pertama itu ada perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID-19, sasaran dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, distribusi vaksin, peralatan yang pendukung, logistik, pelaksanaan pelayanan vaksinasi, kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi, strategi komunikasi, pencatatan, pelaporan, pendanaan, pembinaan, serta pengawasan. Dalam segitiga kebijakan kesehatan, dalam perumusan Permenkes Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 ini, pelaku terdapat dua kelompok. Yang pertama ada para pemeran serta resmi, yaitu mereka yang dikatakan aktor resmi karena mempunyai kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat, seperti agen-agen pemerintah, birokrat, yaitu presiden, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua adalah kelompok para pemeran serta tidak resmi, yaitu pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah, meliputi kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik dan warga negara tiap individu. Dalam segitiga analisis kebijakan kesehatan ada isi. Nah, perumusan isi ini dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 ini diantaranya ada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, penerima vaksin COVID-19, pelaksanaan vaksin COVID-19, jenis vaksin COVID-19, prioritas wilayah penerima vaksin COVID-19, dan pendistribusian vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, serta badan hukum atau badan usaha. Pelaksanaan vaksin COVID-19 ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong yang bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Lalu ada kelompok prioritas penerima vaksin, di mana diantaranya yang pertama ada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. Yang ketiga masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, serta masyarakat biasa. Nah, pada jenis vaksin ini harus telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau sudah dalam penerbitan nomor izin edar NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas wilayah penerima vaksin COVID-19 ini berupa wilayah provinsi, kabupaten, kota yang memiliki jumlah kasus yang terkonfirmasi tinggi, dan wilayah provinsi, kabupaten, kota dengan pertimbangan yang khusus. Pendistribusian vaksinasi COVID yang bertanggung jawab dalam pendistribusian vaksin COVID-19 ini adalah pemerintah dalam segi peralatan yang mendukung logistik yang dibutuhkan. Pelaksanaan vaksinasi program yang dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu ada relokasi vaksin COVID-19 dari daerah lain yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan apabila kekosongan atau kekurangan ketersediaan vaksinasi COVID-19 di suatu daerah. Dalam analisis segitiga kebijakan kesehatan ini terdapat konteks. Nah, konteks dalam perumusan Permenkes RI nomor 10 tahun 2021 ini dibagi menjadi 4 faktor menurut Leicester. Pertama ada faktor situasional, struktural, budaya, dan internasional. Faktor situasional merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan, salah satunya itu kebijakan vaksinasi dalam mengendalikan kasus COVID-19. Yang kedua adalah faktor struktural yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor ini meliputi sistem politik, mencangkup pula keterbukaan sistem dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan kebijakan. Faktor struktural mengenai vaksinasi COVID adalah tentang keterbukaan sistem dan partisipasi masyarakat yang masih rendah tentang vaksin. Yang ketiga adalah faktor budaya, yang merupakan salah satu dari faktor yang paling banyak mempengaruhi tindakan atau perilaku manusia. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih ragu tentang COVID-19, dikarenakan kurangnya informasi yang diterima serta ketidakpercayaan pada pemerintah. Karena hal inilah program vaksin banyak dilakukan pertama kali pada masyarakat melalui pemuka agama atau tokoh masyarakat agar memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat ada faktor internasional, disebut juga dengan exogenous, yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional dalam kesehatan. Kerjasama organisasi tingkat nasional, regional, dan multilateral. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kemlu sedang berperan aktif melakukan diplomasi vaksin untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, dalam segitiga analisis kebijakan kesehatan terdapat proses. Nah, proses dalam perumusan Permenkes RI nomor 10 tahun 2021 ini yang pertama ada proses pengembangan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan. Nah, proses pengembangan kebijakan adalah mengumpulkan, memproses, dan mendiseminasikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan yang akan dikembangkan, mempromosikan pilihan-pilihan untuk langkah apa saja yang akan diambil, mengimplementasikan pada pengambilan keputusan, memberikan sanksi bagi yang tidak bisa mentaati, serta mengevaluasi hasil pencapaian. Nah, proses kebijakan vaksinasi ini dimulai dari mengidentifikasi masalah dan isu seperti yang kita hadapi sekarang adalah pandemik. Nah, salah satu peran pemerintah yaitu kebijakan vaksinasi. Yang kedua adalah perumusan kebijakan. Dalam penyusunan peraturan Menteri Kesehatan, Menteri membentuk panitia antar kementerian. Pemantapan konsepsi dilakukan oleh Menteri Kesehatan dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021, yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan. Nah, setelah dibuatnya perumusan kebijakan tentang vaksinasi, yaitu Permenkes nomor 10 tahun 2021. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.